warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, Fajri di sini. Dalam video ini kita akan mempelajari bagaimana refrigeran bekerja dalam sistem HVAC. Sekarang untuk menjadi insinyur HVAC hal itu sangat penting. Anda memahami cara kerja refrigeran, bagaimana ia mengubah fase dan bagaimana ia menggerakkan energi panas di sekitar sistem. Teman-teman, saya hanya ingin mengucapkan terima kasih kepada Delphos, sponsor kita untuk hari ini. Delphos adalah sumber informasi dan sumber daya yang Anda tuju, yang dapat membantu Anda melalui transisi industri pendingin, refrigeran alami dan ramah iklim. Mereka memiliki pemahaman yang mendalam tentang semua peraturan baru dan efeknya, dan mereka siap untuk membagikan pengetahuan mereka dan solusi dengan Anda. Mereka juga membuat alat yang berguna seperti bantuan retrofit refrigeran mereka, alat GWP rendah, dan juga aplikasi call selector yang tersedia secara gratis di situs web mereka. Anda dapat mengunjunginya sekarang dengan mengunjungi refrigeran.delphos.com. Baiklah, langsung saja ke video. Sekarang tidak masalah apa jenis sistemnya, kita hanya melihat jauh dari lemari es yang di halaman kita. Untuk unit split sederhana dan bahkan pendingin industri besar, pada dasarnya mereka semua bekerja sama. Dan itu karena mereka melewatkan refrigeran di antaranya, komponen utama, evaporator, kompresor, kondenser, dan rangkaian ekspansi. Saat kita mengatakan refrigeran, yang kita maksud adalah fluida yang bisa mudah direbus dan cairan menjadi uap, dan juga kondensasikan dari uap kembali menjadi cairan. Dan ini harus bisa terjadi lagi dan lagi dan lagi, tanpa kegagalan. Lantas apa yang digunakan sebagai refrigeran? Nah, kita bisa menggunakan air yang akan berhasil dan digunakan dalam pendingin absorpsi. Sekarang jika Anda belum nonton video kami tentang pendingin penyerapan, saya sangat menyarankan Anda melakukannya. Kami juga punya banyak video menarik lainnya seperti pendingin udara dan HVAC hanya umum. Video tayangan bangunan. Jadi periksa ini saat Anda punya waktu luang. Tapi alasan kami biasanya tidak menggunakan air yang sama karena ada unit pendingin yang dibuat khusus. Refrigeran yang dirancang khusus untuk tugas ini sehingga mereka dapat bekerja lebih baik. Di layar Anda akan melihat beberapa yang lebih umum refrigeran yang digunakan saat ini, dan itu adalah R22, R134A, dan R410A. Jika Anda tidak tahu apa arti kata R itu, maka jangan khawatir, kita akan melihat file berbagai jenis pendingin di video berikutnya, bersama dengan pro dan kontra dari mereka, terutama potensi dampaknya terhadap lingkungan. Seperti yang Anda lihat di layar, refrigeran ini memiliki titik didih yang sangat rendah dibandingkan dengan air. Jadi mereka membutuhkan sedikit dan menguap menjadi uap, dan ini berarti mereka dapat mengekstrak panas lebih cepat. Anda dapat melihat bahwa pada tekanan atmosfer kemudian mendidih, titik air adalah 100 derajat Celcius atau 212 derajat Fahrenheit. Tapi R134A memiliki titik didih yang adil, yaitu minus 26,3 derajat Celcius atau minus 15,34 derajat Fahrenheit. Jadi kita bisa menggunakan suhu dan menghilangkan panas dari ruangan dan menyebarkan ke atmosfer. Tapi untuk sekarang mari kita lihat bagaimana refrigerannya benar-benar bergerak di sekitar sistem. Jadi kita akan mulai dengan kompresor, kekuatan pendorong refrigeran mendorongnya di sekitar sistem. Dan ada banyak jenis kompresor yang berbeda. Tapi dalam video ini kita hanya akan melihat dasarnya. Tipe piston buat saja dengan jelas dan mudah untuk memahami cara kerjanya. Jadi refrigeran masuk ke kompresor sebagai uap jenuh dan suhu rendah dan tekanan rendah. Kompresor menarik masuk refrigeran dan dengan cepat mengompresnya. Ini memaksa molekul bersama. Jadi jumlah molekul yang sama masuk ke ruang yang lebih kecil. Ini meningkatkan laju tumbukan molekul karena mereka semua terus-menerus terpental. Saat mereka bertabrakan, mereka mengubah energi kinetik menjadi panas. Pada saat yang sama, semua energi yang dimasukkan oleh kompresor diubah menjadi energi internal. Di dalam refrigeran ini menghasilkan refrigeran, peningkatan energi internal, entalpi, suhu, dan tekanan. Dan Anda akan tahu ini jika Anda pernah menggunakan pompa sepeda. Pompa menjadi sangat panas saat tekanan meningkat. Refrigeran sekarang berasal dari kompresor sekitar ke dalam kondensor. Kondensor adalah tempat semua panas yang tidak diinginkan dibuang keluar ke atmosfer
Ini akan mencakup semua panas dari gedung serta panas dari kompresor. Saat refrigeran memasuki kondensor, suhu harus lebih tinggi daripada udara di sekitarnya agar panas berpindah. Semakin besar perbedaan suhu, semakin mudah perpindahan panasnya. Refrigeran masuk sebagai uap super panas pada tekanan tinggi dan suhu tinggi, dan itu melewati tabung kondensor. Kipas akan meniupkan udara ke seluruh kondensor untuk menghilangkan panas, seperti meniup sesendok sup panas untuk mendinginkannya. Saat udara tertib melintasi tabung yang akan menghilangkan energi panas dari refrigeran. Saat refrigeran melepaskan panas ini, itu akan mengembun menjadi cairan. Jadi pada saat refrigeran meninggalkan kondensor, itu akan menjadi cairan yang benar-benar jenuh. Masih pada tekanan yang lebih tinggi tetapi juga sedikit lebih dingin, meskipun entalpi dan entropinya akan menurun. Sekarang Anda akan melihat ini jika Anda menuangkan air mendidih ke dalam gelas. Anda akan melihat semua uap mulai keluar darinya dan juga uap saat bersentuhan dengan kaca. Yang bersuhu lebih dingin itu akan mengembun dan uap itu kemudian akan membentuk uap. Dan itu akan karena mengembun, itu akan menggelinding ke bawah dan masuk ke bagian bawah kaca lagi, kembali menjadi cairan. Selanjutnya refrigeran keluar dari kondensor sekitar dan ke dalam perangkat ekspansi. Dalam hal ini kita punya katup ekspansi termal. Katup ekspansi mengukur aliran refrigeran ke dalam evaporator, dan dalam contoh ini kami menggunakan katup ekspansi termal yang menggunakan baut kapilar untuk mengontrol aliran melalui katup tergantung suhu di outlet evaporator. Katupnya agak mirip dengan nozzle semprot. Ini memiliki tekanan tinggi di suatu sisi di dalam botol, dan ada sisi bertekanan rendah tepat setelah nozzle. Saat pelatuk ditekan, cairan akan lewat, dan ini akan menjadi campuran cairan dan uap. Jadi saat pendingin melewati kutub ekspansi, ia akan melakukan ini dan akan berkembang karena pipa setelah itu masuk ke evaporator. Berada pada tekanan yang lebih rendah sehingga akan dapat berkembang untuk di sisi ini. Saat mengembang, ia mengurangi tekanan dan suhu. Sama seperti jika Anda memegang kaleng deodoran atau kaleng cat semprot dan Anda menekan nozzle, Anda akan merasakannya menjadi lebih dingin dan dinding wadah, dan dinding wadah tekanan dan akan berkurang saat Anda melakukannya. Jadi refrigeran akan meninggalkan katup ekspansi pada tekanan dan suhu rendah, dan itu akan langsung menuju evaporator. Evaporator menerima refrigeran dan kipas meniupkan udara hangat ke seluruh gulungan. Suhu udara harus lebih tinggi dari suhu refrigeran dingin, dan ini memungkinkannya menyerap lebih banyak uap dan mendidihkan refrigeran menjadi uap. Mirip seperti memanaskan panci bersih air. Panas akan menyebabkan air menguap menjadi uap-uap, dan uap akan membawa panas. Jika Anda meletakkan tangan Anda di atas uap wajan, maka Anda akan merasa sangat panas. Jadi tolong jangan lakukan itu di rumah. Ingat, refrigeran memiliki titik didih yang sangat rendah. Jadi suhu ruangan sudah cukup untuk merebusnya menjadi uap. Refrigeran pergi sebagai uap jenuh pada tekanan dan suhu rendah. Suhu hanya sedikit berubah, hanya membingungkan banyak orang. Tapi alasannya tidak bertambah karena sedang mengalami perubahan fase dari cairan menjadi uap. Jadi energi panas digunakan untuk itu, memutus ikatan antar molekul, tetapi entalpi dan entropinya akan meningkat. Dan kesinilah energi mengalir. Suhu fluida hanya akan berubah sekali, tidak lagi mengalami perubahan fase. Baiklah teman-teman, itu saja untuk video kali ini. Terima kasih banyak sudah menonton. Saya harap Anda menikmatinya dan itu sangat berguna. Sebelum itu pergi, saya berterima kasih pada Danfoss karena mensponsori episode ini dan meningkatkan Anda bahwa sumber refrigeran tersedia di refrigeran.danfoss.com. Cukup sekian pemaparan materi dari refrigeran. Saya ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
warahmatullahi wabarakatuh.